Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Samsudin selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, kepada teman-temanku semua yang saya hormati, saya Nanda Alfizari, di sini saya sebagai moderator. Izinkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, materi berkaitan dengan analisis ISLM, model ISLM, dan ISLM dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nanda Alfizari, NIM 4318017, selaku penyaji 2 dan moderator. Kemudian yang kedua, Ristiana, NIM 4318055, selaku penyaji 1. Kemudian Muhammad Iskandar, NIM 4318074, selaku penyaji 3. Agenda pembahasannya akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan konsep ISLM. Yang kedua, keseimbangan kurva ISLM. Yang ketiga, pengaruh kebijakan terhadap keseimbangan kurva ISLM. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan ISLM dalam perspektif Islam. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana, NIM 4318055. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan konsep ISLM. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I pada pasar barang. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I pada pasar uang. LS berasal dari investasi atau investment dan tabungan atau saving. Dan LM berasal dari permintaan akan uang atau liquidity preference dan penawaran uang atau money supply, sehingga kurva ISLM merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM. Model ISLM memunculkan titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh equilibrium antara investasi dan tabungan atau IS, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan dan berdasarkan keluaran. Konsep ISLM yang pertama yaitu kurva IS. Kurva IS melandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Apabila keluaran meningkat, maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup sehingga sama dengan tabungan. Yang kedua yaitu kurva LM. Kurva LM melandai ke atas karena suku bunga dan keluaran memiliki relasi positif di pasar uang. Dengan meningkatnya keluaran, permintaan untuk uang akan naik dan suku bunga akan turut naik. Oke, selanjutnya saya Nanda Alfizari, NIM 4318017, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi berkaitan dengan keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan umum merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Ada 3 subbab yang akan kami bahas pada materi kedua ini. Yang pertama, keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Yang kedua, keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Dan yang ketiga, keseimbangan pasar uang dan pasar barang pada kurva ISLM. Yang pertama, keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan pasar barang, maka terdapat permintaan dan penawaran. Fungsi IS dapat dijelaskan dengan menggunakan model sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus B dalam kurung Y kurangi T, merupakan fungsi konsumsi, sehingga S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kurung tutup dikali Y min BT, merupakan fungsi tabungan. Kemudian I sama dengan D min N dalam kurung R, merupakan fungsi investasi. Kemudian yang ketiga, T sama dengan E plus T dalam kurung Y,
merupakan fungsi pajak. Kemudian yang terakhir, G sama dengan G merupakan pengeluaran pemerintah. Jika permintaan total dari barang dan jasa dalam negeri diasumsikan merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, maka rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian menuju ke contoh soal. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 plus 0,5Y dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 150 min 1000R, maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkan fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya, satuan uang dalam triliun rupiah. Kemudian dijawab, keseimbangan pasar barang rumusnya Y sama dengan C plus 1 karena tidak ada pengeluaran dari pemerintah. Kemudian substitusikan fungsi konsumsi dan investasi. C sama dengan 400 plus 0,5Y dan I sama dengan 150 min 1000R, sehingga diperoleh Y sama dengan 400 plus 0,5Y ditambah 150 min 1000R. Y min 0,5Y sama dengan 400 plus 150 min 1000R. 0,5Y sama dengan 550 min 1000R. Y sama dengan 1100 min 2000R. Jadi persamaan yang menggambarkan keseimbangan pasar barang dan fungsi IS yaitu Y sama dengan 1100 min 2000R. Kemudian pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 1000 triliun rupiah. Y sama dengan 1100 min 2000R, R-nya 0,05 karena 5% sama dengan 1000. Ketika tingkat suku bunga 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 800 karena Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 kali 0,15 karena 15%, jadi sama dengan 800. Jadi ketika tingkat suku bunga dinaikkan dari 5% menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan turun dari 1000 menjadi 800 triliun rupiah. Kemudian menuju ke gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurvanya diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga turun. Kemudian subbab yang kedua yaitu keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah sebuah garis yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi pada kondisi fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Kemudian ada permintaan uang, disebut liquidity preference, yaitu permintaan uang oleh masyarakat atas motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kemudian fungsi permintaan. Fungsi permintaan ada berbagai rumus. Yang pertama, motif transaksi dan berjaga-jaga dirumuskan L1 sama dengan K kecil dikali Y. Kemudian motif spekulasi dirumuskan dengan L2 sama dengan MO plus M kali R. Kemudian fungsi permintaan dari gabungan antara motif transaksi berjaga-jaga dengan motif spekulasi, yaitu L sama dengan L1 plus L2. Kemudian yang ketiga, penawaran uang. Jumlah uang yang tersedia digunakan untuk biaya transaksi. Penawaran uang sama dengan uang yang beredar, dinotasikan yaitu MS.
Kemudian yang keempat, fungsi keseimbangan pasar uang. Keseimbangan terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Dirumuskan L sama dengan MS. Kemudian langsung saja ke contoh soal. Permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga dalam perekonomian masyarakat memenuhi fungsi L1 sama dengan 0,25Y. Dan permintaan uang untuk berspekulasi adalah L2 sama dengan 400 min 500R. Sedangkan jumlah uang beredar MS tetap yaitu 600. Tentukan keseimbangan di pasar uang dan gambarkan kurva fungsi LM satuan uang dalam triliun rupiah. Kemudian dijawab keseimbangan pasar uang. Rumusnya yaitu L sama dengan L1 plus L2. L sama dengan L1-nya 0,25Y plus 400 min 500R. Jadi L sama dengan MS, sehingga 0,25Y plus 400 min 500R sama dengan 600. Kemudian 0,25Y sama dengan 600 min 400 plus 500R. 0,25Y sama dengan 200 plus 500R. Jadi Y sama dengan 800 plus 2000R. Kemudian pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 900 triliun rupiah. Dari mana? Dari Y sama dengan 800 min 2000 dikali 0,05 sama dengan 900. Kemudian apabila 15%, maka menjadi Y sama dengan 800 min 2000 kali 0,15 sama dengan 1100. Jadi ketika tingkat suku bunga dinaikkan dari 5% menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan naik dari 900 menjadi 1100 triliun rupiah. Kemudian menuju gambar kurva LM. Gambar tersebut menunjukkan kurva LM yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurvanya diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga dinaikkan. Kemudian subbab ketiga yaitu keseimbangan pasar uang dan pasar barang pada kurva ISLM. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ISLM disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dengan sektor keuangan negara. Keseimbangan umum atau general equilibrium terjadi ketika besarnya pendapatan nasional Y dan tingkat suku bunga R mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar, yaitu keseimbangan di pasar barang dan keseimbangan di pasar uang. Bisa dilihat gambar di samping, itu merupakan gambar keseimbangan pasar. Terjadi titik temu antara keseimbangan di pasar barang dan keseimbangan di pasar uang. Kemudian materi ketiga yaitu pengaruh kebijakan terhadap keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan umum yang ditunjukkan oleh titik E akan mengalami perubahan keseimbangan apabila terjadi pergeseran pada kurva IS atau kurva LM. Pergeseran kurva tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang maupun pasar uang. Ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan yang satunya kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Kemudian, dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif, fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan pada tingkat bunga yang sama R1. Pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Kemudian dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut, disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Perkenalkan, saya Muhammad Iskandar, NIM 418074.
Selanjutnya saya akan menjelaskan keseimbangan ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, satu, tasawuf dan kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam mulai dilakukan sehingga keseimbangan tasawuf pada ekonomi Islam sangat berpikir dengan keseimbangan tasawuf pada sistem ekonomi konvensional. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kemudian yang kedua yaitu pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Spekulasi dalam ekonomi Islam sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah motif transaksi dan sehingga permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Misalnya persediaan uang akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi kedua motif tersebut. Yang ketiga yaitu kurva ISLM dalam konsep kafah. Pendekatan Islam kafah untuk metode Islamin juga memenuhi syarat sebagai salah satu kompetensi dalam sistem dinamis, yaitu dengan pola spesial. Elemen pertama adalah Tuhan, kemudian elemen kedua adalah alam, dan ketiga adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia di dalam bumi atau alam itu tujuannya untuk beribadah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.